Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada. Jumpa lagi sob dengan channel ya di Eti. Baik sobat-sobat semua, kali ini kita akan membahas masih seputar ikan hias. Intro dulu ya. Sobat-sobat semua, kita akan membahas tentang filtrasi. Filterisasi. Ya sobat-sobat semua, ini ada yang bertanya, beberapa orang yang bertanya ya, beberapa sobat kita yang bertanya tentang kalau di filter itu kan ada kapas, kemudian ada, ini salah satunya ya, ada kapas, ada japmat, ada biobol, kemudian ada bioring kah, ada laparok atau macam-macam lah ya. Yang penting nggak ada kulkas, nggak ada TV. Sobat, ada yang bertanya nih, kapan itu pembersihan kapas atau jatmat di dalam filtrasi ini, ya, di dalam filter ini? Ya, kalau untuk ada arang aktif juga ya. Kalau untuk kapas itu biasanya sesuai dengan rutinitas kita secara periodik ya, di dalam membersihkan akuarium kita bersama kan filternya nih. Ini kalau saya misalnya seminggu sekali. Nah, seminggu sekali. Jadi kalau seminggu sekali, maka ya filternya juga harus dicuci juga. Salah satunya di situ ada kapas, ada japmat yang harus kita bersihkan atau kita cuci. Nah, kalau maksimalnya saya biasanya dalam waktunya dalam 2 minggu. Artinya setelah 2 minggu, mau tidak mau itu harus dibersihkan semuanya. Ya. Nah, dalam membersihkan waktu maksimal 2 minggu itu, misal saya nggak sempat nih 1 minggu nih, saya udahlah 2 minggu lah nanti. Nah, pada waktu 2 minggu, maka saya bersihkan semua di akuariumnya, termasuklah filtrasinya tadi, termasuk dalam aksesoris di filternya atau peralatan yang ada di filternya, yaitu kapas, jatmat, ya, nah itu. Kemudian kalau ada ring, keramik atau biobol, ya cukup dikucuk-kucuk aja begitu, ya. Tetapi kalau kapas, biasanya kuning-kuningan dia, kotor ya. Kalau jatmat juga biasanya kuningan, kotor, coklat-coklatan bahkan. Nah, maka kita kucuk-kucuk. Kalau saya biasanya standarnya 2 kali. Nguceknya itu ganti air baru, kucek lagi, ganti air lagi. Nah, itu sudah selesai jadi 2 kali. Kalau kotorannya kotor banget gitu ya, sampai ya kalau ikan muskoki lah terutama ya, dia kotor banget. Nah, itu kadang sampai 3 kali pencucian. Ya. Nah, baru bisa kita gunakan kembali. Jadi itu untuk isi daripada filter ini ya. Salah satunya jatmat ataupun kapas. Nah, mengenai barang yang lainnya, mengenai alat yang lainnya seperti katakanlah bioring atau biobol, maka saya membersihkannya dengan hanya dikucuk-kucuk saja. Kan di situ ada bakteri baik, kemudian langsung bisa saya gunakan lagi. Kemudian juga ada kapas atau ada arang aktif atau karbon aktif. Nah, itu biasanya saya membersihkannya cukup juga dikucuk-kucuk juga ya, sudah dikucuk-kucuk. Kalau sudah ingat ya, untuk menandakan indikasi bahwa arang aktif itu masih layak digunakan nih. Nah, dia juga yang bertanya ya, itu masih menetes air hitam. Nah, karbon aktifnya. Kemudian biasanya setelah 3 bulan, nah itu tidak saya gunakan lagi ya. Saya ganti dengan atau saya beli dengan yang baru untuk penggantian arang aktif. Nah, ini banyak pertanyaan nih. Berapa lama penggunaan arang aktif? Nah, kalau saya biasanya 3 bulan. Tapi kalau kapas nunggu sampai hancur. Kalau kapasnya udah hancur, udah berantakan semua, nah baru saya ganti ya. Gitu ya. Nah, kalau biobol itu sih tidak perlu diganti ya, karena di situ adalah sarangnya atau tempatnya atau rumahnya, kediamannya bakteri baik, itu tidak perlu diganti. Kemudian juga dia terbuat dari karet ya. Jadi tidak perlu diganti atau dari plastik. Dan kalau bioring, nah itu biasanya saya sampai dia terkikis. Kalau udah terkikis sekali ya, nah itu diganti lagi dengan yang baru. Gitu ya. Ya sama lah dengan sama dengan media-media yang lainnya. Misalnya apa? Ada teman yang pakai batu zolit. Nah, batu zolit itu bisa digunakan kembali malah ya.
bisa dikondisikan kembali, direkondisi namanya ya. Asal dia direndam dengan air garam, kemudian sekitar sekian jam misalnya, baru bisa kita gunakan sehingga amoniaknya sudah keluar semua, bisa digunakan kembali. Nah itu kalau Metilsolid ya. Apalagi misalnya ya itulah ya sobat-sobat semua ya. Nah, kalau untuk penggunaan filtrasi pencuciannya, jadi ya ada waktunya ya, ada waktunya, ada jedanya juga saat kita mencucinya dan saat kita kapan menggunakannya. Kembali dengan semuanya sudah bersih. Ingat sobat-sobat semua, pencucian semua peralatan di akuarium jangan mencucinya dengan tambahan zat lain seperti sabun misalnya, jangan ya, nanti ikannya mabok. Jadi cukup dengan air bersih saja ya, air mengalir lebih bagus ya. Itu ya sobat-sobat semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat sobat-sobat semua cara mencuci atau ini cara pembersihan filtrasi atau cara pembersihan media-media filter kita. Oke, mudah-mudahan berguna dan mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.